Ya, baik, terima kasih. Kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Tual, kami mau konfirmasi terkait dengan perkembangan pendidikan di wilayah Kota Tual. Baik, terima kasih. Jadi pendidikan, pelaksanaan pendidikan atau proses belajar mengajar pada tahun pelajaran 2020 dan 2021 itu awalnya itu Kota Tual dia termasuk ke zona hijau dan bisa melaksanakan tatap muka di sekolah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tapi karena mengingat kita sudah perkembangan terakhir, telah ada beberapa orang yang positif COVID-19, sehingga Bapak Wali Kota selaku pimpinan di daerah ini menganggap perlu kesehatan anak-anak itu harus dijaga, termasuk keluarga dan masyarakat, sekaligus menghindari atau mencegah penyebaran COVID-19. Maka untuk sementara itu pendidikan di Kota Tual itu dilaksanakan dengan cara belajar dari rumah, baik itu TK, SD maupun SMP. Yang tadinya itu kita sudah siap untuk melaksanakan tatap muka, belajar tatap muka di sekolah, tetapi karena sudah terjadi beberapa orang terkonfirmasi sebagai positif, makanya setelah kami konsultasi dengan Pak Wali Kota, maka Pak Wali Kota bilang untuk sementara belajar dari rumah dulu. Apakah belajar dari rumah ini maksimal atau tidak, Pak? Ya, maksimal atau tidak tetapi tetap dilaksanakan. Dan belajar dari rumah ini menggunakan dua sistem atau dua cara, yaitu sistem daring dan sistem luring. Nah, daring itu belajar lewat internet, tapi itu hanya untuk beberapa sekolah saja. Kayak di SMP itu hanya untuk SMP 3, SMP 1 Tual, SMP 1 Dula, dan SMP 3 Tual. Karena itu fasilitasnya sudah lengkap, kemudian siswa juga bisa mengakses itu, sehingga dilakukan pembelajaran dengan sistem daring. Sedangkan selain itu semua termasuk TK dan SD itu pelaksanaannya belajar dari rumah. Dan itu kita sudah rapat dengan kepala sekolah untuk melakukan persiapan terhadap itu. Jadi bukan mungkin tapi sesuai dengan kesepakatan kita dan para kepala sekolah waktu itu, saya belajar di rumah dan sistem luring atau manual ini. Beberapa siswa di kompleks terdekat dikumpulkan di satu tempat, nanti guru yang turun mengajar di situ. Jadi ini untuk kalau belajar dari rumah ke rumah untuk satu orang itu kapan baru selesai. Jadi untuk menghemat waktu, efisien waktu, maka beberapa siswa dikumpulkan di satu rumah, apakah itu dalam rumah atau di teras rumah, nanti guru yang turun mengajar di situ. Jadi sebenarnya belajar dari rumah dengan belajar di sekolah itu sama saja, cuma kita belum terbiasa belajar dari rumah ini. Jadi mungkin ada hikmahnya COVID-19 ini kita mulai belajar dengan sistem ini, karena perkembangan pendidikan ke depan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan, bahwa ke depan itu nanti siswa itu belajar dari rumah saja, Pak, seperti itu. Nah, tapi nanti ke depan itu tahun berapa itu ya kita sendiri belum tahu. Tapi yang pasti bahwa persiapan kita ke arah sana, dan untuk ke arah sana itu jadi atau tidak itu bukan jadi masalah. Yang penting adalah bagaimana kita mendesain pembelajaran untuk masa COVID tahun 2020. Ya, mungkin ya yang terakhir, Pak, harapan Kepala Dinas terhadap guru-guru dan para siswa. Ya, jadi kepala sekolah kan kita sudah rapat dengan kepala sekolah dan sudah sampaikan perintah untuk nanti kepala sekolah kembali ke
sekolah masing-masing dan sampaikan hasil pertemuan itu kepada para guru sekalian, dan guru tetap akan melaksanakan, suka atau tidak harus melaksanakan, baik itu guru PNS maupun guru non PNS itu sudah siap untuk melaksanakan itu. Kemudian yang paling penting adalah kita menghimbau kepada orang tua siswa supaya mengontrol anak-anak di rumah. Ini bukan lagi masa libur. Sejak tanggal 13 hari ini sudah masuk sekolah. Cuma hanya beda kalau dulu itu masuk sekolah langsung belajar di sekolah. Yang ini masuk sekolah tapi belajar dari rumah. Karena itu harapan kita kepada orang tua supaya turut membantu mengontrol anak-anak di rumah dalam hal belajar, kemudian tidak boleh keluar banyak karena ini intinya adalah untuk mengurangi anak-anak keluar dari rumah. Itu saja. Ya, baik, terima kasih